10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman Elshaneki. Berjumpa lagi bersama Kakak Desi di sini. Ada Kakak Faye. Hai. Ada Kakak Chris. Halo. Ada Kakak Ibe. Hai. Oke, sudah siap sekolah minggu hari ini? Siap. Kakak sudah siap? Siap. Oh, semuanya bangkit berdiri, teman-teman ayo berdiri. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa nanti. Kakak Faye yang pimpin doa. Silakan Kakak Faye. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai pertama, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi kuat, hebat, dan terbesar. Kita Tuhan. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus.
firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Aku berdoa untukmu. Mari satukan hati dan tetap percaya, selamanya ku tetap berdoa. Ku berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untukmu. Teman-teman, sembuh lagi. Berdoa untukmu di dalam namanya, meminta kuasa-Nya bekerja. Hati kami Tuhan, mari satukan hati dan tetap percaya, selamanya ku tetap berdoa. Berdoa untukmu, berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untukmu. Berdoa untukmu, berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untukmu. Berdoa untukmu, berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab, selalu berdoa untukmu. Berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untukmu. Berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, ku berdoa untukmu, siang dan malam tiada berhenti. Sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab, ku kan selalu berdoa untukmu. Kami berdoa
kasih buat hari ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan karena Engkau baik. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati telinga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pada suatu hari ada seseorang yang sangat jahat dan dia sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk menangkap bahkan membunuh mereka. Tolong, ada Saulus. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita sembunyi di sana. Ayo mari. Mana semua itu murid-muridnya Tuhan Yesus? Aku ingin menangkap dan membunuh mereka. Mana mereka? Ini dia. Lalu Saulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Wah, apa itu? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ananias, Ya Tuhan. pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya Tuhan, siapakah yang tidak mengenal Saulus? Dia itu sangat jahat. Dia akan membunuh kami semua. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh. Amin. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Terima kasih Tuhan. Aku akan mengikuti Engkau. Oke deh, Oke semuanya, ayo masuk sini. Ayo sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih. Nah adik-adik, bagaimana tadi kisahnya tentang siapa tadi adik-adik? Tentang Saulus. Bagaimana Saulus itu bertobat. Jadi adik-adik kita lihat bahwa Saulus ini sangat jahat adik-adik. Dia tidak suka sama orang Kristen, dia tidak suka sama murid-muridnya Tuhan. Jadi dia berusaha untuk apa? Dia berusaha untuk menangkap bahkan membunuh mereka. Apalagi Saulus ini adalah orang yang sangat terkenal dan semua orang takut sama dia. Tetapi adik-adik, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan ketika ada orang yang jahat sama kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik sekolah minggu masih ingat ada doa 5 jari ya, di mana ibu jari berdoa untuk siapa? Berdoa untuk keluarga. Jari telunjuk berdoa untuk siapa? Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk bangsa dan kota. Sedangkan jari tengah untuk apa? Untuk gereja-gereja. Nah, jari yang manis ini kita harus berdoa untuk siapa? Jiwa-jiwa yang terhilang, termasuk siapa? Seperti Paulus ya, dari Saulus juga namanya menjadi Paulus ketika dia bertobat. Nah, Saulus ini adik-adik, walaupun dia jahat, tapi kita harus mendoakan. Mungkin sebelumnya murid-murid Tuhan pernah mendoakan supaya orang-orang yang jahat itu diselamatkan. Nah, Saulus ini adalah salah satu jiwa yang terhilang. Jadi adik-adik minggu ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bagaimana kita harus peduli sama teman-teman kita atau jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, bisa saja nanti kapankah Tuhan jawab, pasti Tuhan akan menjawab doa-doanya orang benar. Yang penting adik-adik sekolah minggu kita harus selalu mendoakan
jiwa-jiwa yang terhilang. Apakah itu siapa? Apakah itu mungkin masih orang tua kita yang belum percaya Tuhan, atau mungkin teman-teman, atau bahkan mungkin musuh kita di sekolah minggu. Mungkin ada teman-temannya yang bombe-bombe, atau mungkin ada yang marah-marah, atau mungkin punya mainannya diambil, atau mungkin PN-nya direbut, ya. Tapi anak-anak sekolah minggu sikapnya adalah apa? Kita tidak boleh marah atau menjauhi mereka, dan kita harus apa? Mendoakan mereka. Seperti siapa tadi kan? Mungkin suatu saat dia akan apa? Dia akan berubah. Seperti siapa tadi adik-adik? Seperti Saulus. Jadi orang sejati apapun adik-adik, ketika kita setiap hari kita doakan Tuhan, jamah hatinya Tuhan, tolong dia, pasti dia akan berubah. Mungkin adik-adik sekolah minggu punya mama suka marah-marah. Tuhan berkati mama supaya mama tidak marah-marah atau apa ya. Atau mungkin Tuhan, saya berdoa buat teman saya supaya teman saya tidak suka bombe-bombe. Didoakan. Nah, kakak-kakak percaya kalau anak-anak sekolah minggu doakan mereka, pasti nanti suatu saat nanti mereka akan menjadi teman yang baik. Jadi mungkin kakak-kakak tidak tahu di sekolah, atau mungkin tidak tahu dalam rumah, mungkin ada yang suka jalan sama dekat di sekolah minggu. Tapi ingat, anak-anak suka boleh apa? Balas jahat dengan jahat, tapi dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Nah, oke, kakak-kakak tutup satu ayat. Buka di kitab Matius. Dan ini jadi ayat hafalan di rumah ya. Jadi ayat hafalan di rumah. Buka kitab Matius. Ayatnya yang kelima, pasal yang ke-44. Jadi adik-adik sekolah minggu ingat 5 pokok doa kita ya. Doakan keluarga, doakan papa mama, doakan kota, bangsa, doakan gereja, doakan mungkin jiwa-jiwa, dan terakhir doakan diri sendiri. Ya sudah, apa sama-sama katakan amin. Matius pasal yang kelima ayat dengan yang ke-44. Oke, kakak baca yang sudah dapat, kasih besar suaranya ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan bilang apa adik-adik? Kalau kita ada yang jahat sama kita, kita harus apa? Doakan mereka. Kita tidak boleh marah, tidak boleh benci, tapi kita harus apa? Mendoakan mereka. Kakaknya percaya kalau anak-anak sekolah minggu semua suka berdoa, mendoakan semuanya, pasti ke depan ada banyak anak-anak sekolah minggu yang akan Tuhan bawa. Amin adik-adik sekolah minggu. Siapa sini mau berdoa buat teman-temannya? Bahkan mungkin yang suka dia, siapa sini mau berdoa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo, ikut kakaknya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini saya mau mendoakan teman-teman saya yang pernah jahat sama saya. Saya mau supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus seperti Saulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, ingat ya, semua bisa berubah kalau kita mau doakan mereka. Oke? Silakan duduk. Ayo siapkan uang persembahannya. Ya, yang punya uang persembahan bisa angkat. Ya, kakaknya akan berdoa buat persembahan. Ayo kembali lagi sikap doanya. Kakaknya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pujian bahkan sampai firman-Mu. Kami sangat diberkati firman-Mu Tuhan, di mana mengajarkan bahwa kami harus mendoakan orang-orang yang jahat kepada kami supaya mereka juga bisa mengenal Engkau. Dan saat ini Tuhan, sebagai korban syukur anak-anak sekolah minggu El Shaddai, kami mau memberikan korban persembahan. Berkati persembahan kami, ketika kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sambil dijalankan persembahannya, yang mungkin adik-adik bisa taruh di amplop. Nanti hari Minggu kalau mama ke gereja atau hari Kamis bisa titip sama mama. Dan mama, ini uang persembahannya, kasih kakak Agus. Atau kalau tidak sempat bisa transfer di nomor rekening sekolah minggu. Nah,
Mungkin pengumuman adik-adik minggu depan kita masih ibadah online, tapi anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap berdoa. Suatu hari nanti kalau semua sudah bisa, kita bisa kembali beribadah di sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan semua teman-teman. Rekan-rekan tetap ingatkan, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan supaya anak-anak sekolah minggu semua tetap sukacita dan sehat selalu di dalam Tuhan. Itu saja mungkin pengumuman yang kakak mau sampaikan. Semua bangkit berdiri lagi. Pasukan Yesus siap. Joy, joy, joy. Oke deh. Oke, semua bangkit berdirinya. Kakak mau berdoa buat kalian. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersukacita karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan, di hari Minggu, di hari yang kudus, kami mengucap syukur. Kami mau menjadikan anak sekolah minggu yang tetap setia beribadah. Walaupun mungkin Tuhan, hari ini kami masih ibadah di rumah, tapi kami percaya ada waktunya nanti kami akan kembali berkumpul bersama dengan guru-guru sekolah minggu, dengan teman-teman sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa memberkati kota dan bangsa kami, memberkati supaya di tahun ini Tuhan, semua penyakit sampah COVID bisa Tuhan sembuhkan, tidak ada lagi yang sakit, sehingga kami bisa bebas untuk beraktivitas, terlebih lagi kami bisa beribadah. Tuhan, terima kasih, berkati juga Oma Gembala bersama Bapak Gembala. Tuhan memberkati supaya tetap sehat, kuat, mendukung kami, mendoakan kami, membawa kami, membimbing menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap cinta Tuhan, rendah hati, dan suka melayani Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu, dimanapun guru sekolah minggu berkata, Tuhan Yesus berkati dengan kekuatan dan kesehatan, tetap setia melayani di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami yang harus bekerja, Tuhan lindungi, biar mereka tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami terus juga mendoakan supaya di tahun ini ada banyak jiwa-jiwa yang kami bisa bawa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada seseorang yang sangat jahat. Dia tidak Ada Saulus. kita gimana? Kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Ayo kita sembunyi. Ayo kita sembunyi. Iya. Wah, apa itu? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang besar. Oh, ya. Baiklah. Baik Tuhan.